بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق 30 ب4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbuhu Allah wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah sidang salat maghrib, pertama-tama marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat juga nikmat iman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Dan duhai sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu adalah pelaku kezaliman dan kekufuran. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada kalian, maka tentu aku akan tambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi jika sekiranya kalian kufur, ketahuilah azabku begitu pedih. Kemudian salawat teriring salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada baginda kita Muhammad ibn Abdullah, salawatullah wassalamu alaihi, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di hadapan kita sudah ada kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Insyaallah kita akan membaca matan sekaligus mengambil faedah dari syarah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abul Abbas Yunus bin Abdul Wahhab Al-Khatib yang diberikan judul dengan Al-Qaul Ar-Rasyid. Adapun Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, beliau dikenal mujaddid, di mana beliaulah yang memperbarui dakwah yang hak, dakwah yang berlandasan dengan Al-Quran dan hadis. Juga jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, beliau merupakan dari keturunan ahli ilm, di mana bapaknya yang bernama Abdul Wahhab adalah orang yang pandai dalam ilmu hadis, juga ilmu fiqh. Bahkan beliau sebagai qadhi, ya, sebagai qadhi di zamannya. Kemudian kakeknya yang bernama Sulaiman, beliau ini juga ahli fiqh di zamannya, ya. Bahkan beliau menguasai ilmu madhab. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukan dari keturunan orang biasa. Akan tetapi beliau, ya, merupakan keturunan orang-orang yang berilmu.
Kemudian beliau dilahirkan tahun 1115 Hijriah dan wafat tahun 1206 Hijriah. Kemudian kita masuk kepada inti pembahasan dari kitab beliau. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Di mana jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'a, tatkala beliau memulai risalahnya dengan bismillah ini, itu ada maksudnya. Ya. Maksud yang pertama dalam rangka mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran dimulai dengan bismillah. Bahkan surat-surat di dalam Al-Quran juga dimulai dengan bismillah. Yang kedua, beliau memulai kitabnya dengan basmalah dalam rangka mengikuti risalah-risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengirim suratnya kepada raja-raja itu diawali dengan bismillah. Sebagaimana di antara kisah Nabi Sulaiman yang mengirim surat dan di surat tersebut diawali dengan basmalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya surat tersebut dari Sulaiman dan isi dari surat tersebut adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, maksud yang ketiga, tatkala muallif memulai kitabnya dengan basmalah itu dalam rangka mencari berkah, ngalap berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita perhatikan. Setiap kali perkara yang kita awali dengan basmalah, insyaallah itu diberkahi. Kemudian yang keempat, kenapa beliau memulai kitabnya dengan bismillah? Dikarenakan kebiasaan para ulama terdahulu sampai sekarang, mereka memulai kitabnya dengan bismillah. Jadi memulai kitab dengan bismillah ini itu ada contohnya dan ada maksudnya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'a, timbul pertanyaan, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memulai kitabnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang ma'ruf, tatkala kita membuka kitab-kitab para ulama, pasti yang dimulai dengan setelah bismillah pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran dan seterusnya. Atau khutbatul hajah. Alasan yang pertama, kenapa beliau tidak memulai atau tidak meletakkan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah basmalah? Dikarenakan di dalam bismillah itu sudah terkandung pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana tatkala seseorang bismillah mengatakan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemberi dan Maha Pengasih, di situ sudah ada pujian, maka dicukupkan dengan bismillah. Yang kedua alasannya adalah tatkala beliau menulis risalah ini, itu maksudnya risalah bukan buku, surat saja, surat. Jadi beliau menulis kitab ini itu diniatkan hanya sekedar surat saja, supaya orang yang dikirim surat ini bisa mengambil manfaat dari kitab tersebut. Jadi tidak ada masalah kalau surat tidak mesti harus menggunakan khutbatul hajah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya meletakkan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah basmalah itu hukumnya bukan wajib, tapi sunnah saja. Jadi kalau misalkan ditinggalkan tidak ada masalah. Tapi kalau didatangkan juga bagus. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, setelah beliau mengucapkan basmalah, kemudian juga beliau mengatakan as'alullah al-karim. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-karim yang maha dermawan. Di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, di mana beliau
memberikan awalan dari kitab tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya muallif sangat perhatian terhadap murid-muridnya. Bahkan perhatian terhadap orang-orang yang hendak membaca kitab ini. Makanya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang ini yang harus kita contoh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidaklah seseorang itu mengilmui dan mendalami ilmu syariat, bahkan mengamalkannya, melainkan di situ ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya seseorang itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik. Bukan dikarenakan dia cerdas dan bukan dikarenakan dia kuat yang menjadikan mereka menjadi pintar. Bukan. Orang-orang yang berilmu dalam bidang agama itu tidak lain dikarenakan keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Bukan dikarenakan orangnya cerdas atau kuat. Betapa banyak orang-orang yang cerdas tidak juga mendalami tentang ilmu agama. Betapa banyak orang-orang yang bertahun-tahun mondok tidak juga dia mendalami ilmu agama, menunjukkan ilmu agama itu didapatkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mendapatkan taufik dari Allah? Dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata beliau, Rabbul Arsyil Azim, Rabb pemilik arsy yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu di dunia dan akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, adapun pelindungan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan wilayatu 'ammah. Pelindungan Allah yang sifatnya umum. Ya, jadi pelindungan Allah itu ada dua macam. Yang pertama sifatnya umum, mencakup orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Kemudian mereka semua dikembalikan kepada Allah yang betul-betul pelindung mereka, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia seluruhnya, umat Islam dan orang-orang kafir. Ala lahul hukmu, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dan hukum, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling cepat menghisab. Di mana di dalam ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kufar, di mana mereka orang-orang kafir dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dirinya adalah pelindung-pelindung mereka yang sejatinya pelindung-pelindung mereka. Kalau bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka sudah binasa. Ya. Kenapa? Dikarenakan orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mereka tetap mendapatkan kenikmatan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Di sini disebut dengan wilayah 'ammah, wilayah yang sifatnya umum, mencakup orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua disebut dengan wilayah khassah. Wilayah khassah adalah pelindungan Allah Subhanahu wa taala yang khusus sifatnya. Itu khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara dalil yang menyebutkan wilayah tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan bahwasanya orang-orang yang kafir tidak memiliki pelindung bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki pelindungan yang khusus bagi orang-orang mukmin.
Yang pelindungan ini akan berlaku di dunia dan di akhirat. Di mana mereka orang-orang kafir dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun perlindungan terhadap orang-orang kufar itu hanya berlaku di dunia. Makanya di akhirat mereka masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka. Itu menunjukkan bahwasanya pelindungan Allah terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik hanya berlaku di dunia saja. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dimanapun engkau berada. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sesuatu tatkala diberkahi itu pasti berbuah kebaikan. Sesuatu tatkala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal dan akan bertambah. Rezeki kita kalau misalkan diberkahi mungkin didapatkan dengan cara yang halal, maka rezeki tersebut akan memberikan manfaat kepada kita. Tapi kalau misalkan rezeki tidak diberkahi, maka rezeki tersebut akan membinasakan kita. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki harta yang banyak, dengan itu banyak musuhnya. Bahkan sebagian miliarder mereka harus bunuh diri dikarenakan tidak kuat merasakan cobaan yang dia lakukan atau yang dia rasakan. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki yang bermanfaat adalah rezeki yang berkah. Begitu juga umur. Umur yang bermanfaat adalah umur yang diberkahi. Ya. Tatkala umur kita diberkahi, maka umur kita akan dihabiskan untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Maka doa ini adalah doa yang agung, ya. Tatkala beliau mendoakan supaya kita ini mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada. Artinya kita senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu tatkala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala maka bermanfaat. Bisa diajarkan, bisa diamalkan, dan ilmu tersebut yang akan menjaga kita dari kemaksiatan dan akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian kata beliau, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi dia senantiasa bersyukur. Ini pun doa yang luar biasa, ya, yang dipanjatkan oleh muallif kepada penuntut ilmu, kepada orang-orang yang ingin membaca kitab tersebut. Di mana kata beliau, semoga Allah senantiasa menjadikan engkau termasuk orang yang kalau diberi dia bersyukur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Sifat syukur inilah yang membuat rezeki kita senantiasa berlangsung dan senantiasa ada. Dan dengan rasa syukur inilah di mana Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan rezeki tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian kufur, ketahuilah azabku begitu pedih. Bersyukur, dia beruntung. Kalau dia kufur, mengingkari, tidak mau bersyukur, siap-siap dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa idza ubtuliya sabara. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Ini juga doa yang luar biasa, ya. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang tatkala kita bersabar. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang tatkala kita bersabar. Maka apapun cobaan yang menimpa kita, itu semuanya ada hikmahnya. Tatkala kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan segera menolong kita. Tatkala kita bersabar terhadap cobaan, maka cobaan tersebut akan menghapus dosa-dosa kita. Cuman kalau kita kufur, ya siap-siap saja. Azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menanti. Dan
tatkala seseorang juga menuntut ilmu, dia butuh kepada bersabar. Makanya senantiasa didoakan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, kata beliau, semoga engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau dia diberikan ilmu sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan, dia bersyukur. Dan tatkala dia menuntut ilmu, dia pun diharuskan untuk bersabar. Ya, tidak mudah seseorang menuntut ilmu itu. Banyak cobaannya. Ya, banyak cobaannya. Di antara mereka ada yang harus meninggalkan keluarga. Di antara mereka harus bersabar untuk tidak berpoya-poya, untuk tidak bersenang-senang. Susah, Pak. Ya, harus nafal, harus murojaah, baru lupa lagi, nafal ulang, murojaah lagi. Seperti itu orang belajar. Makanya penting sekali kita berdoa untuk diberikan kesabaran, keistiqomahan. Ini dicontohkan oleh beliau supaya kita ini senantiasa bersabar atas segala sesuatu, bukan hanya pada yang musibah saja. Bersabar kita melakukan ketaatan kepada Allah. Bersabar kita untuk menjauhi maksiat dan bersabar dari takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Kemudian kata beliau, wa idza adnaba astaghfara. Dan jika dia berdosa, melakukan dosa, hendaknya dia beristighfar. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan kita supaya kita ini termasuk orang-orang yang kalau misalkan berbuat dosa senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang terlepas dari dosa kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka maksum, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam ini pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah bersalah adalah mereka yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan Maha pemberi rahmat. Orang kalau sudah bertaubat diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, itu yang dituntut oleh kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'asum, beliau mengatakan apa? Inni astaghfiru al-yawm fil yawm aksar min mi'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beristighfar dalam sehari itu lebih dari 100. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'asum. Apalagi kita, ya, yang tidak ada jaminan bebas dari dosa. Kemudian kata beliau, fa inna haula'il salat unwanus sa'adah. Maka sesungguhnya yang 3 perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari 3 perkara ini. Orang itu baik dia mendapatkan nikmat, kewajiban dia adalah bersyukur. Atau dia mendapatkan cobaan, kewajiban dia adalah bersabar. Atau dia melakukan dosa, maka kewajiban dia adalah beristighfar. Coba, kalau kita perhatikan, pasti manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari 3 perkara ini. Terkadang dia mendapatkan kenikmatan, bahagia. Terkadang dia tertimpa musibah, mungkin sakit. Terkadang dia berdosa. Iya tidak? Makanya kata beliau ini, kalau orang-orang merasakan 3 perkara ini, kemudian dia melaksanakan kewajibannya, tatkala dia mendapatkan nikmat bersyukur, tatkala dia mendapatkan musibah dia bersabar, dan yang ketiga tatkala dia melakukan dosa beristighfar. Nah, tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Dikarenakan seorang yang hidup ini tidak lepas dari 3 perkara ini. Tapi kalau misalkan dia melewati dengan penuh keimanan, kemudian penuh sesuai dengan syariat, maka dia akan bahagia. Kemudian kata beliau, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, seseorang itu tidak bisa dia melakukan kebaikan, melakukan salat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh sekali kita meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita baca di dalam salat itu yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada makna yang begitu dalam di dalam 2 ayat tersebut.
Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu-lah aku beribadah. Ibadah itu umum. Salat, puasa, ya, mencintai Allah, meminta bantuan kepada Allah itu ibadah. Setelah itu Allah sebutkan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu-lah aku meminta pertolongan. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala cukup dengan mengatakan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu-lah aku meminta hanya kepadamu-lah aku beribadah. Kenapa? Karena meminta pertolongan itu termasuk dari ibadah. Tapi kenapa di sini dibawakan iyyaka nasta'in? Di situ kata para ulama bahwasanya tatkala kita beribadah itu ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini tidak bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'a annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah adalah agama Ibrahim. Al-hanifiyah ini maknanya adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Al-muqbilu, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'ridu 'amma siwah, dan kita berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan al-hanifiyah. Makna singkatnya di dalam bahasa Indonesia lurus. Ya. Ad-din al-hanif, agama yang lurus. Lurus di sini apa maksudnya? Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah, meninggalkan kesyirikan. Itu yang dimaksud dengan al-hanifiyah. Millata Ibrahim. Al-hanifiyah adalah agama Ibrahim. Maksudnya apa? Agama Ibrahim itu adalah agama yang lurus. Ya. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Hendaknya engkau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas beragama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan tatkala seseorang dia beribadah tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya sia-sia. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluk, seluruh manusia, yaitu untuk beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata muallif, wa khalaqahum laha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita di dunia ini bukan dalam rangka mencari rezeki, bukan dalam rangka untuk makan minum, bukan dalam rangka memperbanyak anak atau istri. Ya. Hidup kita di dunia ini tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, setiap kali antum melakukan sesuatu, kemudian antum niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka itu bernilai pahala. Dan itu pun yang membuat antum semangat untuk beribadah kepada Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, termasuk beribadah kepada Allah, seseorang mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh." Jika sudah ditegakkan salat, fantashiru, menyebarlah kalian di bumi ini. Untuk apa? Wabtagu min fadlillah. Carilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Rizki. Itu rizki itu termasuk ibadah. Dikarenakan yang namanya ibadah itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yaghdha min al-aqwali wal a'mali al-batinah wal zahirah. Ibadah itu setiap perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Setiap perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa bentuknya? Termasuk ucapan dan perbuatan yang nampak atau tidak nampak. Ya. Seperti perbuatan yang nampak adalah sholat. Ya. Itu termasuk ibadah. Atau perkara yang tidak nampak, seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu pun ibadah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam rangka mencintai Allah, kemudian berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Itu unsur-unsur ibadah. Jadi tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada 3 pokok ini. Ya. Apa itu? Beribadah karena cinta kepada Allah. Yang kedua, dikarenakan mengharapkan pahala di sisi Allah. Yang ketiga, dikarenakan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh diambil salah satunya saja. Kalau antum beribadah hanya didasari rasa cinta, tidak ada rasa harap dan rasa takut, itu orang sufi. Ya. Kalau antum beribadah hanya mengharapkan saja tanpa adanya rasa takut, itu murji'ah. Tapi kalau antum beribadah hanya ada rasa takut, tidak ada rasa harap dan rasa cinta, itu namanya kharij. Ahlus sunnah wal jamaah beribadah didasari rasa cinta, ya, kemudian rasa harap dan rasa takut. Itu harus ada 3 komponen ini. Paham ya? Baik. Jadi namanya ibadah itu seluruh apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dicintai Allah adalah apa? Perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulnya. Maka itu semua ibadah. Ya. Sesuatu atau seseorang tatkala dia melakukan suatu perkara dikarenakan dia dalam rangka diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan semangat untuk melakukan tersebut. Sama seperti orang yang menuntut ilmu. Tatkala dia niatkan menuntut ilmu ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan memang tuntutan dan perintah bahkan kewajiban. Seseorang tatkala meninggalkan menuntut ilmu dosa. Kemudian seseorang tatkala dia mengerjakan itu dengan menuntut ilmu itu memang sudah kewajiban. Jadi tatkala seseorang menuntut ilmu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paham tidak paham, pasti dia semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Al-Qudsi, kata Allah, la yasqa jalisukum. Orang-orang yang duduk bersama penuntut ilmu itu tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah sengsara. Kenapa? Dikarenakan orang yang hanya duduk saja tidak paham, tidak ada niat untuk belajar, cuma duduk saja, itu pun sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang betul-betul memahami dan berusaha untuk mencermati, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dari itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati, jika engkau telah tahu mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Bahwasanya ibadah itu tidak akan dianggap sebagai ibadah melainkan jika didasari dengan tauhid. Apa yang dimaksud tauhid di sini adalah al-ikhlas. Jadi tatkala seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala murni, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut disebut dengan ibadah yang sahih, yang sah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak disebut dengan ibadah kecuali didasari dengan tauhid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, yang dimaksud dengan at-tauhid di sini adalah al-ikhlas. Jadi dia beribadah
murni dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat diterimanya suatu ibadah adalah ada dua. Ya. Yang pertama, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang beribadah dengan susah payah, kemudian dia tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dia beribadah dikarenakan mengharapkan pujian dari orang lain, atau dia beribadah dikarenakan terpaksa, maka ibadah yang seperti ini tidak diterima. Dikarenakan syarat yang pertama, seseorang beribadah itu ikhlas murni dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebut dengan al-mutaba'ah. Ibadah itu diterima tatkala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak didasari oleh perintah kami, maka itu tertolak. Jadi apapun bentuk amalan, tentu yang dimaksud di sini adalah amalan ibadah. Ya. Jadi setiap ibadah dengan segala macamnya, tatkala dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut tertolak. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, bukan semata-mata tertolak. Orang yang melakukan ibadah tanpa didasari ilmu, tanpa sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tertolak ibadahnya, dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara azab yang akan dia dapatkan untuk orang-orang yang melakukan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala umat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tatkala mereka ingin mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Suhaibi, ini umatku. Ya Rabb, ini umatku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma arabta ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan berupa sesuatu yang baru setelah engkau wafat. Maka para ulama mengatakan, di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya yang masuk ke dalam hadis ini adalah orang-orang yang murtad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para ulama juga ada yang berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah orang-orang kafir. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah pelaku bid'ah. Intinya disimpulkan oleh Syekh Ibnu Baz, semuanya ya tiga kelompok ini itu ditakutkan tidak akan pernah meminum telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ma ahdatsu ba'dak. Apa yang mereka buat-buat setelah engkau meninggal. Ya, apa yang mereka buat-buat. Ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru, ya, pada syariatku ini, padahal bukan termasuk dari syariat, itu tertolak. Itu tertolak. Jadi tertolak sesuai dengan ya lafadznya ahdatsa di sini. Di sesuatu yang baru. Itu ditakutkan ya, orang-orang pelaku bid'ah ini termasuk dari orang yang akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu dua syarat yang harus dipenuhi tatkala seseorang beribadah. Yang pertama, dia harus ikhlas, yang kedua dia harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah, kama anna shalah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'a taharah.
Sebagaimana bahwasanya salat itu tidak disebut salat yang sah kecuali harus dengan bersesuci. Ya kalau misalkan ada orang yang salat tanpa wudu, itu salatnya enggak sah. Dikarenakan syarat dari sahnya salat adalah berwudu. Terlepas dari perselisihan ya, ada yang berpendapat bahwasanya untuk salat jenazah itu tidak disyaratkan berwudu. Ini untuk pendapat sebagian ulama. Cuman yang rajih ya, Allahu a'lam, yang lebih dekat dengan dalil bahwasanya seluruhnya, mau salat jenazah, salat fardu, salat sunnah itu disyaratkan untuk berwudu. Kemudian kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Jika syirik masuk ke dalam ibadah, maka ibadahnya tertolak atau rusak, tidak diterima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'a, masalah syirik ini itu ada dua. Ada yang syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar disebut dengan syirik besar. Ya. Definisinya apa? Definisinya adalah ifradullah atau dia sarful ibadah li ghairillah. Sarful ibadah li ghairillah. Sarful ibadah, memalingkan ibadah li ghairillah, untuk selain Allah. Jadi segala bentuk jenis ibadah seperti berdoa, ya, seperti atau meminta pertolongan, meminta bantuan, ya, itu termasuk dari ibadah. Tatkala ibadah-ibadah ini dipalingkan untuk selain Allah, itu disebut dengan syirik. Nah, ini disebut dengan syirik akbar, syirik besar. Adapun syirik yang kecil, ya, adalah setiap perkara yang menjadi perantara untuk menuju kepada syirik besar, itu disebut dengan syirik kecil. Atau syirik yang datang di dalam nas penyebutannya tentang syirik kecil, seperti riya. Riya termasuk syirik kecil. Ya, kenapa? Dikarenakan dalil datang menjelaskan bahwasanya riya termasuk syirik kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma akhwafu alaikum", sesuatu yang paling takutkan menimpa kalian adalah asyirkul khafi, syirik kecil. Asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu? Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu ya Rasulullah?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Riya." Riya itu termasuk syirik kecil. Atau segala perantara atau segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, itu termasuk syirik kecil. Ya, seperti antum menyembelih di samping kuburan. Kira-kira orang yang melihat, misalkan antum adalah orang yang saleh, seorang ustadz ya, seorang kiai, tiba-tiba antum menyembelih di samping kuburan. Antum menyembelih maksudnya apa? Cuman menyembelih, mau masak ayam ya, masak opor misalnya, disembelihlah di pinggir kuburan, dikarenakan rumahnya dekat kuburan. Nah, orang-orang yang lewat itu bisa jadi dia mikir begini, oh berarti boleh ya menyembelih untuk kuburan. Orang-orang yang lewat tadi itu yang lihat, oh berarti boleh ya nyembelih untuk kuburan. Padahal dia nyembelih untuk apa? Untuk makan, mubah. Nah, ini disebut dengan syirik kecil. Jadi nggak boleh menyembelih pinggir kuburan. Kenapa? Dikarenakan itu mengantarkan kepada syirik besar. Orang yang melihat menyangka, oh boleh ternyata menyembelih atau menyembelih untuk kuburan. Sedangkan menyembelih untuk kuburan itu syirik besar, nggak boleh. Kemudian kata, nah, jadi tatkala kesyirikan masuk ke dalam ibadah, maka kesyirikan tersebut merusak ibadah. Mau itu syirik kecil atau syirik besar. Kalau syirik kecil, dia hanya merusak ibadah yang dia lakukan. Kalau syirik besar, dia membatalkan seluruh ibadah yang selama ini dia lakukan. Jadi kalau misalkan ada orang bertahun-tahun sholat, ya, bertahun-tahun mengerjakan ibadah, kemudian di umur yang ke-30 tahun, dia melakukan kesyirikan seperti berdoa kepada selain Allah, maka ya, ibadah selama ya, yang dia lakukan itu semuanya batal. Cuman dikarenakan satu saja perbuatan dosa, ya, yaitu berdoa kepada selain Allah. Makanya harus hati-hati ya, rugi sekali ya. Orang-orang yang beribadah di samping itu dia masih melakukan kesyirikan. Bukan sedikit Pak, banyak sekali Pak. Ya sholat, ya puasa, ada waktu-waktu khusus dia harus ziarah.
Ziarah itu bukan sesuatu yang dilarang, bahkan dianjurkan. Cuman maksud ziarah itu diantaranya adalah mengingat kematian. Tapi orang-orang sekarang ini dia ziarah jauh-jauh dari rumahnya, dia nyewa bis, bahkan berhari-hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Nah, mereka ziarahnya apa? Ngalap berkah, mencari keberkahan, bertawasul. Nah, ini sesuatu yang bentuk kesyirikan, nggak boleh. Ya. Tawasul itu boleh, Pak. Ya, tapi tawasul yang disyariatkan. Seperti apa? Bertawasul dengan amal soleh, atau bertawasul dengan doanya orang yang soleh. Dengan syarat, orang yang masih hidup, orangnya tahu, aku minta langsung. Tapi kalau misalkan ada orang soleh, misalkan di Yaman, aku mintanya di sini. Ya fulan, doakan anak supaya cepat dapat anak. Ngomong sendiri, atau ngomong sama bapak-bapak ini. Ya otomatis mereka nggak tahu. Itu disebut dengan ya, mustahil. Jadi harus ada syaratnya. Kalau mau minta doa sama orang yang hidup, kemudian dianya tahu, orangnya hadir ada, itu syaratnya. Jadi tawasul boleh-boleh saja, tapi yang disyariatkan. Adapun tawasulnya orang-orang sekarang ini ya, mereka itu tawasulnya beribadah kepada selain Allah. Ya, beribadah kepada selain Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan kaum musyrikin, kata Allah, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang musyrik ya, yang bertawasul kepada selain Allah, mereka mengatakan apa? Tidaklah kami beribadah kepada ya mereka-mereka ini, sesembahan ini, melainkan supaya sesembahan ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tawasul yang syirik. Tatkala antum beribadah atau berdoa kepada selain Allah, ya kuburan tadi itu, ya. Meminta supaya orang-orang yang di kuburan itu menyampaikan hajat antum kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Bagaimana dia bisa mendengar? Ya. Pun untuk ngurusi fitnah kubur saja sudah susah mereka. Ya. Mereka pun ya Allah alam apakah mereka terdapat atau tertimpa fitnah kubur atau tidak. Apalagi yang mau ya ngabarin hajat-hajat kita ini masih hidup, ini orang-orang masih hidup. Jadi nggak boleh ya. Nggak boleh. Termasuk kesyirikan, syirik besar atau syirik kecil tatkala masuk ke dalam suatu ibadah merusak ibadah. Paham ya? Kemudian kal hadath. Ini dicontohkan sama beliau. Kal hadathi idza dakhala fi taharah. Seperti hadath apabila masuk kepada taharah. Jadi kalau misalkan orang sudah wudu kemudian kentut, wudunya batal enggak? Batal. Seperti itulah ibadah. Tatkala seseorang salat, kemudian dia melakukan kesyirikan setelah salat, maka salatnya batal, enggak sah. Ya, hilang semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun." Tidak ada bagi orang-orang yang musyrik mereka bisa memakmurkan masjid-masjid Allah yang mereka sendiri mengakui terhadap diri-diri mereka dengan kekufuran. Jadi orang-orang musyrik itu kalau dia melakukan ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Karena mereka sendiri mengakui diri mereka itu orang kafir, bukan orang musyrik, ya. Jadi mereka mengakui tidak mungkin ibadah kita ini diterima. Karena syarat dari ibadah adalah dia masuk Islam dulu, baru bisa sempurna ibadahnya. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun. Mereka lah orang-orang yang batal amalannya dan kelak di dalam neraka mereka termasuk orang yang kekal. Itu orang-orang musyrik ya. Bukan hanya saja orang-orang yang memang jelas-jelas musyrik ya. Terkadang orang-orang sekarang ini tidak tahu makna tauhid. Makanya butuh mereka diajarkan makna tauhid ini. Mereka menyangka bahwasanya yang namanya tauhid itu hanya dalam perkara rububiyah. Kalau orang sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan Allah Subhanahu wa taala sang pengatur alam semesta, itu disebut dengan tauhid. Itu belum cukup, Pak. Belum cukup. Tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Tatkala seseorang mengakui hanya Allah yang memberikan rezeki, ya, hanya Allah yang menciptakan,
Dengan itu dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak cukup seseorang hanya bertauhid dengan rububiyah. Nanti akan dibahas ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin. Padahal kaum musyrikin mereka itu mengakui tentang tauhid rububiyah. Itu menunjukkan tauhid rububiyah tidak memasukkan seseorang ke dalam ya, Islam. Dan kebanyakan fenomena ya, di zaman sekarang ini memaknai makna la ilaha illallah dengan makna apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mereka maksud apa? Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bukan itu makna dari la ilaha illallah. Makna yang benar adalah la ilaha illallah maknanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya dari makna la ilaha illallah. Jadi bukan maknanya ya tidak ada Tuhan selain Allah ya. Itu yang terkenal di sini. Apa yang dimaksud dengan tidak ada Tuhan selain Allah? Maksudnya adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'a, fa idza aradta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha. Maka jika engkau telah tahu bahwasanya namanya kesyirikan itu apabila mencampur ibadah itu bisa merusak ibadah. Wa ahbatal amala, bahkan ya, membatalkan amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan jadilah pelakunya ini termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Jadi ada 3 ancaman di sini. Yang pertama merusak ibadah, tidak sah ibadahnya. Yang kedua membatalkan seluruh amalan yang selama ini dia lakukan. Yang ketiga yang lebih parah lagi, dia kekal di dalam neraka. Enggak ada orang yang bisa bertahan di dalam neraka, Pak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama asbarahum 'alan nar." Kira-kira apa yang membuat mereka bisa tahan dari neraka? Kenapa? Neraka yang paling ringan saja hukumannya, tatkala seseorang mencelupkan kakinya di dalam neraka tersebut sampai ke mata kaki, yang mendidih adalah otaknya. Itu yang paling ringan. Apalagi yang lebih parah, neraka-neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Itu yang paling dalam. Kemudian, arafta anna ahamma ma 'alaik ma'rifatu dzalik. Engkau telah mengetahui bahwasanya sesuatu yang paling penting untuk engkau ketahui adalah mengetahui tentang tauhid dan syirik. Yuk, perhatikan kata siapa? Sesuatu yang paling engkau ketahui adalah masalah tauhid dan syirik. Karena inilah ya yang memastikan seseorang di surga atau di neraka. Yang memastikan seseorang di surga atau neraka. Kalau dia bertauhid, dia ke surga. Kalau dia melakukan kesyirikan, dia di neraka. Jadi penting sekali mengetahui tentang tauhid. Kalau misalkan kita tidak ada waktu untuk belajar masalah bahasa Arab, kemudian ya, Al-Quran, ya, untuk masalah tajwid, maka kita dahulukan masalah tauhid dan ahkam, hukum-hukum fikih itu ya, supaya kita sesuai ibadahnya dengan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu penting, Pak. La'allallaha ayyukhallitsaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jeratan ini, yaitu kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun terdapat faedah di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyamakan syirik itu dengan asyabakah. Syabakah itu maknanya adalah jaring. Jaring. Maksudnya apa? Tatkala seseorang sudah masuk ke dalam kesyirikan, disitulah dia akan susah untuk lepas dari kesyirikan. Begitu juga seseorang tatkala sudah terjerat oleh jaring, dia susah untuk lepas dari jaring. Misalkan yang kena jaring tangan kanannya, dia berusaha untuk melepaskan tangan kanan dengan tangan kiri, akhirnya tangan kiri yang kena. Seperti itulah ya. Bahkan bisa jadi seluruh anggota badannya terkena jaring tadi ya. Begitulah disamakan antara syirik dan jaring. Antum lihat aja ikan itu ya, kalau sudah dijaring, antum seret-seret nggak bisa lepas mereka. Ikan ini yang kecil, licin, bisa ngojek-ngojek itu.
Antum jaringan, antum tarik dari tengah-tengah ke daratan. Nggak ada yang lepas kan? Nggak bisa lepas mereka. Itulah jaring. Kalau seorang kalau sudah kena jaring, nggak bisa lepas, dia susah lepas. Begitu juga orang kalau misalkan sudah terjatuh kepada kesyirikan, sudah terjatuh kepada syubhat, susah sekali untuk dinasihati. Susah sekali untuk didatangkan dalil. Ya, diajari susah sekali. Itulah syubhat dan syirik. Wahya syirku billah, yaitu kesyirikan. Jadi syabaka di sini dimaksud dengan kesyirikan. Wadzalik, dan yang demikian itu bima'rifati arba'i qawaida, dengan cara mengetahui 4 kaidah ini, dzakarallahu ta'ala fi kitabih, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an. Jadi 4 kaidah ini itu bersumber dari Al-Qur'an. Ya, bukan semata-mata pendapatnya Syekh Muhammad bin Saleh atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu semuanya ada dalilnya ya, 4 kaidah ini. Baik. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka